Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua. Baik bagi anak Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada. Selamat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kenapa saudara? Dalam kondisi apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kita. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Jika kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan jadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita katakan, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku, amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu sekalipun berbagai masalah, berbagai keadaan yang kami alami Tuhan. Kami tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan.
Kami tetap mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami daripada Tuhan. Sebentar kami mulaikan ibadah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Permulaan pertengahan sampai selesainya mengurapi kami hamba-Mu Tuhan. Sehingga lewat pelayanan yang kami kerjakan pada saat pagi ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nade Bapak turang teman sendina, ibasar pagi-pagi wari endah. Kita memuji Tuhan. Kita jangan pernah takut. Karena Tuhan penolong kita. Dan kita tidak akan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Kita tidak pernah meragukan perlindungan Tuhan kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, berkuasa. Amin. Haleluya. Allah perlindungan dan kekuatanku. Haleluya. Perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesusahan. Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesusahan. Ku tidak akan takut walau bumi berlalu sekalipun, gunung-gunung goncang ke dalam laut. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Di sana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mereka kuat dengan kemenangan, menang terhadap musuhnya. Pintu gerbang neraka dihancurkan oleh tentara. Allah perlindungan, Allah perlindungan dan kekuatanku. Amin. Nolong dalam kesusahan. Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesusahan. Ku tidak akan takut walau bumi berlalu sekalipun, gunung-gunung goncang ke dalam. Nama Tuhan, Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Ke sana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mereka kuat dengan kemenangan, menang terhadap musuhnya. Pintu gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Haleluya. Adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Ke sana orang benar berlari semua, mereka menjadi selamat. Mereka kuat dengan kemenangan, menang terhadap musuhnya. Pintu gerbang neraka dihancurkan oleh tentara Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan saudara. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan lagi naikkan pujian kita. Jangan kau takut, Tuhan serta. Kita tidak bisa takut, kita tidak boleh takut. Karena Tuhan adalah penyertaan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin.
Yakinlah Dia pasti menolong. Haleluya, Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Jangan takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Yesus pasti menolong. Amin. Pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Yesus pasti menolong. Dengan iman katakan, Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Haleluya, dengan iman. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Lagi katakan, jangan kau takut. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Haleluya. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Haleluya. Pujian kita mengatakan, saya akan ditolong, engkau ditolong, semua kita ditolong. Jadi apa yang harus kita takutkan saudara? Karena Allah kita, Allah yang penolong. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup. Haleluya. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Kita tidak pernah meragukan pertolongan Allah yang dahsyat itu. Haleluya. 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 Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Gunung yang tinggi, dalam lembah yang
pujian ini dengan iman kita, apapun yang terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamat. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Lagi katakan dengan iman, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Oh, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang memegang kendali kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau berkuasa di bumi. Engkau berkuasa di atas segalanya Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang membela kami, pertolongan kami, kekuatan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kesetiaan-Mu. Kami tidak pernah meragukan pertolongan-Mu. Bahkan kami tidak pernah meragukan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau menolong kami. Sungguh luar biasa Tuhan menolong kami. Sekalipun badai berguncang Tuhan, tetapi Tuhan tetap membela kami. Tuhan tetap di pihak kami, memberi kekuatan lepas kekuatan, memberi kekuatan demi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Allah kami, tiada yang seperti Allah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Terus Kau beri kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Karena itu yang dapat kami perbuat untuk Engkau. Menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah naikkan itu di hadapan Tuhan pagi ini. Yakin dan percaya kami setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman, mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga lewat firman-Mu yang diberitakan pada pagi hari ini, kami setiap umat Tuhan, dimanapun keberadaan kami, baik di rumah mau dimanapun yang mendengar, Tuhan akan memberkati kami senantiasa. Kami memberikan persembahan kami, Engkau memberkati tangan-tangan yang telurur, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah, mengalir terus dan mengalir terus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, silahkan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita akan belajar memberi terbaik untuk Tuhan. Kita terus menaikkan pujian kita. Satu hal ku pinta kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu yang ku ingin. Diam di rumah Tuhan, diam di rumahku seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dan menikmati baitnya, amin. Dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman. Lagi satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan
Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan ijabah bekam banci beribadah kita rasi basarenda. Salam sejahtera membanta kerinana. Turang rasenina ibas wari enda kita disinari mengikan firman Tuhan dengan satu tema sehingga persiapkan emkakan harta yang tidak kelihatan. Harta yang tidak kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan seringkali disepelekan dan dianggap tidak nyata karena tidak dapat ditangkap dan dipahami oleh akal manusia. Kai sila teridah megati la terpahami kita. Manusia cenderung bergerak, manusia cenderung hidup dengan menggunakan panca indera. Kai si banci dilihat oleh mata. Iba sadawari lit si muda-muda isungkun pendetana. Apai kampangan jumpa res sekala anak perana medjin tapi takut akan Tuhan. Kelengatena Tuhan, rajin beribadah. Asangkan skala anak prana si ganteng, wajahnya rupawan, tapi kasar, malas beribadah. Kenca berpikir sejenak, si gudang-gudang daya berkata, Pak Pendeta, saya pilih pemuda yang ganteng, sekalipun kasar dan malas beribadah, daripada pemuda yang jelek sekalipun rajin beribadah dan lemah lembut. Mamang kelate pendeta nandaing kai maka pilih du skala pemuda si kasar malas beribadah. Kai nina sing udang-udang daing jawab sa. Ya. Adi kasar iya Pak Pendeta. Malas ia beribadah, banci kadiku gegehi retau-tau, gelah ijamah Tuhan pusuhna. Gelah sifat kasarna berubah jadi lembut, sifat malasna berubah jadi rajin. Tapi adi wajahna jelek, ku gegehi per tau-tau, wajahna si jelek lah mungkin berubah jadi ganteng. Manusia melihat apa yang kelihatan. Si deban misalnya uang, sen ya. Uang adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apalagi masa-masa gundari dan perlu kalau kita sen. Sebab kai melala kebutuhan si harus dibeli dengan uang. Manusia khawatir, bingung adilalit sen. Sebab kebutuhan sehari-hari harus dicukupi dengan uang. Tetapi baswadi indah kita akan belajar dari kegeluhan skala Rasul, MK-kan Rasul Paulus. Siteh kisah tentang Rasul Paulus uga ia sebelum percaya kepada Yesus, Rasul Paulus indah, ia skala si memiliki jabatan yang tinggi. Ia anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi. Jabatan nama ganjang di seluruh kerajaan tapi agama Yahudi, anggota Sanhedrin ini hanya 70 orang. Salah sada Saulus sebelum berubah jadi Paulus. Sebagai orang yang sukses dan terkenal, Saulus Enda memiliki kehidupan yang mewah. Ia dihormati, ia dihargai, ia disegani, ia punya kuasa. Tapi kasih terjadi turang rasenina ketika ia percaya kepada Yesus. Kegeluhannya berubah 180 derajat. Ia megati kelaparan. Ia bahkan pernah dianggap sudah mati, dirajam dengan batu. Bahkan ia pernah sehari semalam
bahkan lewat ia terapung-apung di tengah lawit Simbelang, hanya mengandalkan pecahan kapal saja. Teman-temannya nadingkan ia. Ia berjuang keras, hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Tapi Paulus tidak pernah menyerah. Kaisir bahan ia bertahan di tengah-tengah perjuangan sebagai beratna. Mari Senin ayat tema ibas werinda 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita mengejar hal-hal yang tidak kelihatan. Ia mendorong kita sebagai orang percaya untuk terpacu mengejar harta yang tak kelihatan. Sebab harta yang tidak kelihatan bertahan sampai kekekalan. Apa yang dilihat oleh mata ninadai sementara. Mungkin sebelum bulan-bulan indah melala jelma hartana melimpah. Tapi ketika kesulitan indah melanda, tiba-tiba hartana merosot tajam. Sebab memang harta sifatnya sementara. Mungkin lid kakala sebelum musim-musim indah kesehatannya sempurna, fit, daya tahan luar biasa. Tapi setelah mengalami piga-piga waktu indah, kesehatan banci saja menurun. Sebab memang kesehatan indah sifatnya sementara. Mungkin lihat sebelum masa-masa indah melala temanan, terem temanna. Melala jelma berusaha mendekatkan diri menbana. Ambil muka. Berusaha cari muka menbana. Tapi kenca musim-musim indah, teman-teman nadingkan ia. Sebab teman sementara. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang melayang. Rasa sayang banci sifatnya sementara. Tetapi Paulus mengajar kita untuk mengejar apa yang tidak kelihatan. Turang rasenina ibas Tuhan, si ayakindu ibas kegeluhan indah. Si perjuang kendu ibas kegeluhan indah. Yesus pernah berkata, orang banyak, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti membuat kita hidup, tapi sifatnya sementara. Melala sipan roti, ketika waktu tiba kita akan mati. Sementara labolit jelma geluh lalap, amin nagiah panganna melimpah. Amin nagiah man lalap dahina, labo banci yang geluh lalap. Tapi firman erban kita bertahan sampai kepada kekekalan. Selama kam geluh, selama aku geluh, matandu kuja bandu pengenena. Apakah fokus kubas hal-hal si teridah, hal-hal si kelihatan. Melala sendu, kama kandu punana dunia ini senang kam. Tiga lanelik sendu kam merasa kiamat. Waktu melala temandu kam merasa kam si jagona dunia ini. Melala temanku, melala kadek-kadekku. Terang senina kita kalak karo khususnya dandu sebelum masa corona indah rata-rata kita terem kadek-kadek itu.
perkade-kade kita kerinar kerja lalap dahinta. Musim-musim enda kade-kade tandai pe lanai sita turi-turin na kerina mau bagi. Sebab lanai kita sidahin. Lid pe si mate-mate talanai kita pang dahisa. Lid pe kerja-kerja lanai kita pang dahisa. Kade-kade ta sinterem dai sementara. Bahkan lebih parah Gundari, adilit kalak sakit deheri sampai lanai kita pang. Teman jadi jauh. Kai dagi si perjuangkan ibas kegeluhan indah teman. Kai dagi si perjuangkan ibas kegeluhan indah sen. Kai dagi si perjuangkan ibas kegeluhan indah. Mari firman Tuhan mengajar kita untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Ibas konteks enda yang tidak kelihatan adalah Allah, Tuhan. Tuhan si sembah kita ia tidak kelihatan. La teridah tapi ia nyata. La teridah. Ibas ada perkebunan si sekal belangna. Maka lid meje tading segala karyawan. Sementara ia tading ibas perkebunan dai entrem kange teman-teman si deban. Si serius ia dahina. Melala pimpinan-pimpinan ibas perusahaan dai, ibas perkebunan dai si rata-rata kalak bayak. Ya. Pengusaha-pengusaha si tergabung ibas kepemilikan perkebunan dai. Pimpinan tertinggi ibas perkebunan dai kalak si baya, kalak si ngit beribadah, tapi labo kalak si tutuskal, tapi ia pe ngit kang beribadah. Berngi ia dat sada nipi ibas Tuhan nari. Kai nipi nandai perlu ita hendu nina malaikat Tuhan membana. Pagi ise si baya na ibas perkebunan enda mate. Ia pulang ke rumah Bapa. Nina malaikat Tuhan dai nehken informasi menban. Mulai ma ia rukur isi si bayak na di tengah-tengah perkebunan enda. Aku punana, aku pimpinana. Selain aku isi si bayak na ijen. Makana sepanjang berngindai ia lanai benci tunduh. Sebab mikir kata-kata malaikat dai isi si bayak na ibas perkebunan enda. Pagi ia pulang ke rumah Bapa. Rest in peace. Ay mata indahnya aku atena lalap. Sa ukur-ukur kena si teruhnai lalit bagi ia ay bayak na. Ia masih bayak na akap na. Laya banci tunduh turang rasenina sampai jam 5:30 erpa pagi kita ken golatih kalaka na tanpa ia sadar ia tertunduh. Langkah yang dekat setunduh, pintu rumah nanggo i gedor-gedor. Pintu rumah nanggo i ketuk-ketuk. Sengget ia ketikan ia langan dekah setunduh. Kai si terjadi. Maka rehnina si ngelapor nai. Bapak si anu, si selama indah tunduh i belakang rumah ndu. Si kamarna i belakang rumah ndu. Si percaya kendu jadi pengawas rumah indah ras perkebunan indah. Ia enggo mate. Nina si ngelapor. Sengget pimpinan perusahaan indah. Gua maka si belakang rumahna. Si dahina ya sebagai pengawas ibas perkebunan dai. Si dahina ngurus rumah. Kai maka ia si mate padahal informasi si semen bana. Isai si bayakna ibas perkebunan indah mate. Kebaikan lebih-lebih Tuhan. Kala si terhitung orang yang paling kaya labo kala si buena sena. Tapi kala si dekat rasia. Si mengumpulkan harta di sorga. Si katawari paksa pe ia mendekatkan diri men Tuhan. Si harta si tuhu-tuhu menbana kakan sila teridah kakan Tuhan sendiri. Si pengharapan kakan Tuhan. Si andalena adalah Tuhan. Men Tuhan mekala si bayak.
Kitab Wahyu kita belajar emas ibas kerajaan sorga hanya dedeh nahai. Dedeh nahai ngenca. Adi mobil mewah idoni ainda lah banci bengket ke sorga. Lalit hak naija. Jadi Tuhan si paling penting ni nandai harta yang tak kelihatan si cari Paulus merbahanca ia bertahan ibas penderitaan. So ia amin nagia kekuasaan na icabut ibas yanari, amin nagia harta na ibuat ibas yanari, tapi ia merasa ia orang yang kaya, ia merasa ia punya segalanya sebab kaya Yesus ngolit ibas pusuh. Turang rasenina melala kala gagal kita kan hidup mengandalkan apa yang kelihatan. Tapi melala kala berhasil kita kan ia hidup mengandalkan apa yang tidak kelihatan. Ateku sinen contoh kentisi piga hal. Si pertama ibas bilangan pasal 13. Ibas bilangan pasal 13 ke-10 pengintai. Ras 2 pengintai Yosua dan Kaleb. Sita kisah ini turang rasenina, waktu Musa menyuruh satu orang dari setiap suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Nina Musa lawas kena nen kena tanah Kanaan, uga kondisi tanah uga pendudukna jenari baba berita menbangku. Ibas bilangan pasal 13 kita melihat kelompok enda terpecah menjadi 2. 10 kala sepakat ia untuk menyusun sada laporan seri isina. Dan 2 kala ia membentuk kelompok sendiri MK Yosua dan Kaleb. 10 kala enda mulih alumbaba berita kainina tanah sekal jilena sinuan na majilai buah-buahan na sekal jilena idahan dungkakan si baba kami enda. Tapi nina penduduk daerah besar dan kuat. Penduduk daerah raksasa. Dan ketika kami melihat mereka, ibas ayat 33. Kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Kala inadai si idahna raksasa, si idahna musuh sebagai bestang, si idahna musuh sebagai hebat. Tapi si 2 kala, ibas bilangan pasal 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Si 2 kala nai si idahna ken tanah Kanaan yang subur, si idahna ken Tuhan si berdaulat, si idahna ken Tuhan si nemani ia ibas peperangan. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb melihat apa yang tidak kelihatan. Si 10 kala andai si idahna raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb melihat Tuhan si menyertai ibas perdalanan, ibas peperangan. Turang rasenina ibas perdalanan kegeluhan indah. Memang kita mengakui lid musuh. Kita mengakui lid pergumulan, lid perjuangan, lid kesulitan, lid kebiaran. Si akui krina labo kita menganggap enteng krina lah. Apalagi situasi kegenduhan tagenduari. Kita mengakui sulit. Kita melihat kesulitan di mana-mana. Tapi kita jangan
kesulitan itu. Lihatlah, ada Tuhan yang lebih besar dari kesulitan kita. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Musuh kebiaran, oke, kita akui, lead kebiaran. Lalu kita si jago nang geluh dunia ini, si akui. Kalak pembiar, kita pembiar, si akui. Tapi ulah lupa turang rasanya. Hidup ini bukan hanya apa yang terlihat, tetapi ada yang tidak kelihatan. Engkau Tuhan si sembah kita. Si pertama, engkai maka Yosua dan Kaleb bertahan menghadapi raksasa-raksasa nai. Kita Yosua dan Kaleb melihat apa yang tidak kelihatan. Si berdoakan ibas Sada Samuel pasal 17. Sada Samuel pasal 17 kita melihat Saul yang gagal ketika melihat Goliat raksasa. Saul sebagai seorang prajurit yang sudah terlatih, sebagai seorang raja di Israel, ketakutan ketika melihat Goliat raksasa. Tapi kita melihat Daud, seorang gembala dengan perawakan seadanya. Tapi Daud memiliki keberanian menghadapi Goliat. Kenapa? Saul melihat raksasa Goliat sehingga ia takut. Tapi Daud melihat Tuhan yang menyertai dia. Mari sini dibahas 1 Samuel pasal 17. Ayatnya yang ke-45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang, Nina Daud man Goliat. Aku inange, engkau punya pedang, engkau punya ketopong, engkau punya peralatan perang yang hebat, engkau punya badan yang tinggi, raksasa. Silahkan, kata Daud. Tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan, Daud menyebut Tuhan sebagai Tuhan semesta alam. Dibandingkan dengan semesta alam, raksasa Goliat Naila Neli Artina. Dibandingkan dengan semesta alam, kehebatan Goliat Naila Neli Artina. Maka Daud menyebut Tuhan sebagai Tuhan semesta alam. Turang rasenina ibas Tuhan, ketika Saul melihat Goliat, matana tertuju kubas kai silit ibas Goliat, pedangna, peralatan perangna, amat terlebih tinggi badannya, si melebihi manusia rata-rata, Saul mulai terpuruk. Tapi Daud melihat Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebagai anak Tuhan, mari ulah sinen kebiaran si terutama ibas kegeluhan indah. Ulah sinen persoalan si terutama ibas kegeluhan indah. Ulah sinen kebutuhan si terutama ibas kegeluhan indah. Tapi marilah sinen Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dibandingkan kebutuhan ta, Tuhan asar genai pelalit kebutuhan ta. Dibandingkan Tuhan semesta alam, pergumulan ta asa regenai pelalit kecil, asa debu, sebutir debu pelalit dibandingkan dengan Tuhan semesta alam. Maka Daud berani ia menghadapi Goliat raksasa. Sebab si iandal kena labo si teridah oleh mata.
Tapi Daud mengandalkan apa yang tidak kelihatan. Daud punya harta yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan semesta alam. Si terakhir ibas 2 Raja-Raja pasal 6. Sada kisah nari sini ibas 2 Raja-Raja pasal 6. Pada waktu Elisa dan bujangnya dan pengerjanya sedang ada di Dotan. Raja Aram mengepung Dotan dengan satu tujuan untuk menangkap Elisa dan bujangnya. Waktu rupa pagi bujang nandai Gehasi nandai medap. Idah nama sekeliling kota penuh dengan prajurit yang membawa pedang dan obor. Gehasi menjadi ketakutan. Ya, ayat 15, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Cilaka. Waktu idahna musuh dai sekeliling kota bujang dai berkata cilaka. Aina pe banci saja muncul ibas pikiran ta ketika menghadapi pergumulan ibas kegeluhnenda dan kita merasa tidak berdaya. Kata si banci muncul tiba-tiba emkakan cilaka. Tapi kain ini Elisa ibas ayat 16. Jawabnya jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa tenang-tenang saja. Jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mama ngati bujang nandai, lakak lid kuidah ICP sekeliling ta. Kita ngenca dua, lalit sinemani kita. Tapi kayak ini Elisa ibas ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Matanya terbuka. Bukalah kiranya matanya supaya dia melihat. Bukalah matanya supaya ia melihat. Megati turang rasenina mata jasmani ta indah ditutupi oleh perkara-perkara dunia indah, kebiaran-kebiaran ibas kegeluhan indah, sehingga kita tidak melihat ada Tuhan yang sudah mempersiapkan pertolongan untuk kita. Ada Tuhan yang sudah mempersiapkan berkat yang luar biasa, manfaat. Pertolongan Tuhan jauh lebih besar. Dan ketika bujang itu melihat, terbuka matanya, maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Adi lebih banyak sinemani ia tentulah na yang biar. Kita pe bagai kanga terang senina. Marilah sinen si pindo men Tuhan, galah mata jasmani ta indah melihat jauh ke belakang layar apa yang tidak kelihatan. Jangan mengandalkan apa yang terlihat. Gue melala contoh-contoh si idah nai. Adik kita mengandalkan apa yang kelihatan, kita akan gagal. 10 pengintai gagal. Saul gagal ketika ia melihat apa yang kelihatan. Tetapi Elisa, Daud, Yosua dan Kaleb, Paulus adalah orang-orang yang melihat apa yang tidak kelihatan. Mereka memiliki harta yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, berwari-wari indah kita bergumul, kita mempelajari sada kehidupan yang menyenangkan ukur Tuhan. Kita akan mengalami terobosan ketika mata rohani kita
mulai terbuka. Kita menggunakan mata rohani kita berjalan sesuai dengan iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Harta yang kekal. Sikapkan Tuhan membantu ras membantu. Bahkan Tuhan sendiri menjadi harta terbesar ibas kegeluhan. Ketika kita memiliki Tuhan, alam semesta indah ia punana, ia ciptakan. Janah bertahan sampai kepada kekekalan, sampai kepada hidup kekal selama-lamanya. Jangan takut. Saul takut. 10 pengintai takut. Gehasi takut. Sebab ia melihat apa yang kelihatan. Tetapi Daud, Elisa, Paulus, mereka tidak takut. Karena mereka melihat apa yang tidak kelihatan. Ketika kita masuk ke perjamuan kudus. Mungkin si idahandu hanya roti. Mungkin si idahandu hanya anggur. Tapi mari kita mencoba melihat kepada apa yang tidak kelihatan. Yesus singgo isalibkan untuk kita. Lanai si idah. Tubuhna ipecah-pecah i bukit Golgota lanai si idah genduari. Darahna si mengalir i bukit Golgota lanai si idah gendari. Tapi kita akan belajar untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Waktu jemaandu roti, waktu jemaandu anggur. Cobalah untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Lihat Tuhan si mengasihi kita. Lihat Yesus sehingga berkorban untuk kita. Tolong bagikan. Kita naikkan satu pujian. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Ketika kita memegang roti dan anggur. Ketika saudara-saudara memegang roti, jangan lihat hanya roti biasa saja. Tapi lihatlah bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Tubuhnya dipecah-pecah. Tubuhnya hancur. Darahnya mengalir karena kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Mari kita bangkit berdiri. Seberapa kita bisa berdiri, kita bangkit berdiri. Bab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia sembuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan.
hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Kita mengangkat roti, bayangan tubuh Kristus yang dipecah-pecah bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari shalomkan roti yang dibesar Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mengambil cawan. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari shalomkan ibadah gelar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di salib. Kau merelakan tubuh-Mu dipecah-pecah. Darah-Mu tercurah bagi kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu ya Yesus, kami sudah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami sudah makan tubuh Kristus. Kami sudah minum darah Kristus lewat meja perjamuan kudus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami semua. Kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah melakukan sebagian daripada firman. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Seterusnya kami akan berjalan, kami akan melihat kepada apa yang tidak kelihatan. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah ketakutan kami, ada Tuhan semesta alam yang menolong kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan umat-umat-Mu dalam pergumulan hidup mereka. Biarlah mereka juga belajar untuk melihat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Mengandalkan Tuhan yang tidak kelihatan. Sehingga kami akan melihat keajaiban demi keajaiban di sepanjang hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu dan akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami kerjakan. Di tengah-tengah keterbatasan kami, biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu kami serahkan hidup kami. Dan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini, Tuhan menyertai mereka. Di tengah-tengah aktivitas mereka sepanjang hari ini. Di tengah-tengah aktivitas mereka sepanjang minggu ini. Minggu depan kami akan kembali dalam ibadah raya kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami. Berkati setiap pengorbanan umat-umat-Mu. Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda dari sorga. Hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pada hari ini, dalam melayani, dalam ibadah ini, turunlah berkat Tuhan. Atas kami, turunlah berkat Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam usaha kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan sidang jemaat Sukadamai dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seberapa banyak yang sudah beribadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan menilik,
Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami semua. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman kita mengangkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang putranya yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus, turunlah menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kiranya, haleluya, kiranya Engkau menyertai aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.